Nah, jadi bagian berikutnya dari jaringan ikat adalah jaringan tulang. Jaringan tulang dibagi 2, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Sekarang kita pelajari dulu jaringan tulang keras atau osteon. Jadi jaringan tulang keras itu istilahnya namanya osteon. Kadang orang menyebut jaringan tulang saja, nggak pakai keras. Jadi kalau orang nyebutnya jaringan tulang gitu aja, itu sebenarnya yang sedang dibicarakan adalah jaringan tulang keras. Kalau jaringan tulang rawan itu kata-kata rawannya harus ikut gitu ya, sehingga orang tahu bahwa yang dibicarakan adalah jaringan tulang rawan, gitu. Nah, jaringan tulang keras ini, osteon ini adalah jaringan yang termasuk dalam jaringan ikat. Kalau begitu kita harus periksa komponennya. Apakah sesuai dengan komponen jaringan ikat gitu ya. Kalau kalau memeriksa satu jaringan apakah ini jaringan ikat atau bukan, kita mesti periksa komponennya. Apakah ada sel-selnya? Ada. Sel-selnya pasti ya, komponen juga jaringan ya pasti ada sel-selnya. Selnya namanya osteosit. Jadi jaringan tulang keras, selnya namanya osteosit. Jadi kalau yang berbau tulang keras itu istilahnya pakai osteo, os gitu ya. Apakah ada matriksnya? Ada. Serabutnya apa kalau kayak gitu? Matriks serabutnya adalah kolagen. Kuat ya, putih ya, gitu kan ya. Langsung kita, apa namanya, sambungkan dengan konsep sebelumnya. Oh, matriksnya kolagen, berarti kuat. Oh, putih warnanya, gitu ya. Nah, jadi emang kolagen itu membantu kekuatan dan kekenyalan tulang. Kemudian bentuk jaringan tulang keras ini khas gitu ya. Dia membentuk formasi tertentu sehingga kelihatan seperti ini gitu. Ini di mikroskop ini asli kelihatan begini atau seperti ini. Nih ya. Jadi ada bulat-bulat, bundar-bundar begininya. Nah, kemudian gambar ini disederhanakan supaya gampang pelajarinya jadi yang ini nih. Nah, ini ya. Jadi ini adalah osteon, jaringan tulang. Tuh ya. Nah, selnya yang mana? Selnya yang hitam-hitam nih. Nah, yang gelap-gelap ini, yang kayak mata nih. Di sini juga begitu. Nah, ini osteositnya. Tuh, berarti di luar itu adalah matriksnya, gitu ya. Nah, istimewanya kolagennya itu mengendap membentuk lakuna dan lamela. Lakuna dan lamela. Oke, nanti kita akan ketemu lakuna yang mana, lamela yang mana, gitu ya. Nah, jadi lingkaran-lingkaran ini, garis-garis lingkaran ini, nih, garis-garis lingkaran ini namanya lamela. Sebentar, tunggu, tunggu. Namanya lamela. Di mana ada lamela? Oh, gini. Ya, jadi garis-garis konsentris nih, melingkar-lingkar ini namanya lamela. Ini lamela, ini lamela. Nah, jadi si osteositnya itu nempel di lamela-lamela. Nah, jadi dia baris ya. Nah, ini baris dia si osteositnya. Nah, garis lingkaran konsentrisnya ini namanya lamela. Apa itu lakuna? Lakuna itu wadahnya sel tulang. Jadi sel tulang itu berada dalam suatu wadah yang namanya lakuna. Nah, lakuna itu juga terbuat dari kolagen. Jadi kalau di sini dia ada gambar lakuna enggak ya? Nah, kayak gini nih ya. Nah, ini kan diperbesar nih ya. Ini sebagian kemudian diperbesar. Nah, ini jadi kayak mata ini. Nah, wadahnya sebelah luar itu adalah lakuna. Nah, biasanya membrannya sel tulang itu nempel sama lakunanya, gitu ya, nempel sama lakunanya. Jadi kalau, apa namanya, melihat, apa namanya, gambar anatominya sel tulang ini, kadang orang menyebut langsung garis luarnya ini adalah membran sel tulang, kadang kemudian orang menyebutnya ini lakuna dulu. Membran itu memang nempel di lakunanya, gitu ya. Kalau sel tulang begini emang satu lakuna tuh isinya satu sel. Tapi nanti di tulang rawan ada yang isinya satu lakuna isinya bisa 2 sel, bisa 4 sel. Itu kelihatan mana lakuna, mana membran sel tulang. Tapi kalau sel tulang keras ini nggak kelihatan karena satu lakuna mewadahi satu osteosit gitu ya. Nah, kemudian ada cairan interselulernya ada. Apa kandungannya? Kalsium hidroksiapatit.
Jadi ada kalsium karbonatnya, ada kalsium fosfatnya. Kan tulang memang komponen kimiawinya itu ya. Nah, kemudian si garam-garam ini, kalsium ini kemudian bisa mengalami pengerasan, kalsifikasi istilahnya atau osifikasi sehingga tulangnya menjadi keras gitu ya. Nah, tadi sel-selnya osteosit. Osteosit ada di mana? Ada di lakuna. Udah saya jelasin ya. Nah, kemudian si osteosit tersusun dalam lapisan konsentris lamela yang mengelilingi saluran. Nah, bagian tengahnya ini namanya saluran Havertz. Yang nemuin Bapak Havertz ya. Nah, ini kalau asli nih gini. Ini saluran Havertz tengah. Nah, saluran Havertz itu isinya apa? Isinya adalah pembuluh darah dan saraf. Kan dia selnya, osteositnya adalah sel-sel hidup. Semua sel hidup mesti dikasih makan, kemudian mesti dipersarafi gitu ya. Untuk memerintahkan dia kerja kan yang memerintahkan otak gitu ya. Maka dia juga harus nyambung sama koordinatornya gitu ya. Berhubungan melalui jaringan juluran sitoplasma di dalam matriks tulang yang disebut kanalikuli. Mana kanalikuli? Coba kamu lihat ya. Ini kan lingkaran konsentrisnya, namanya lamela. Kemudian yang hitam-hitam ini namanya osteosit, ya. Nah, setiap osteosit itu berhubungan satu sama lain. Nah, ini ada garis-garis yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang lainnya. Nih, nah, itu adalah kanal-kanal kecil, saluran-saluran kecil, juluran sitoplasma dari setiap sel-sel tulang itu. Nah, ini kanal-kanal ini namanya kanalikuli. Kanalikuli. Nah, selain juga si kanal-kanal itu untuk suplai makanan sama oksigen gitu ya, suplai makanan sama oksigen dari tengah dari Havertz ke bagian-bagian lain tuh nyambung gitu ya. Nah, ini kan kanal-kanal likulinya nih. Nah, yang halus-halus ini dia menyambungkan, menghubungkan satu sama lain. Gitu, di sini juga kelihatan. Nah, itu ya. Nah, itu bagian dari jaringan osteosit. Nah, ini akan diulang lagi. Ini ada gambar yang lebih indah, lebih indah ya. Jadi ini tulang, kemudian dipotong, potong melintang, potong membujur, gitu ya. Nah, ini potongan melintangnya, ini satu osteosit, satu osteosit. Ini adalah Havertz yang isinya pembuluh darah dan saraf. Gitu ya. Lingkaran-lingkarannya ini itu namanya tadi adalah lamela. Nih, ini digedein ini lamela. Kemudian ada lamela gitu ya. Ini juga ada lamela. Nih yang garis putus-putus lamela. Nah, ya. Setiap osteosit berhubungan dengan osteosit lainnya dan berhubungan dengan saluran Havertz melalui kapiler halus namanya kanalikuli. Fungsinya suplai oksigen, bahan baku, dan buang limbah. Tadi udah saya jelasin ya. Pada permukaan setiap tulang, ini bagian luarnya, itu ada lapisan fibrosa tipis yang namanya periosteum. Jadi ini periosteum. Ada osteumnya. Peri itu pinggir. Ya, peri itu pinggir. Ada perikambium kan kemarinnya. Peri itu pinggir. Osteum ya pinggirnya si osteon gitu ya. Tempat-tempat otot terkait dengan perantaraan tendon. Jadi otot itu nempelnya di tulang tuh di periosteumnya. Nah, periosteum itu di dalamnya ada apa? Ada calon-calon sel tulang keras. Kalau akhirannya blas itu berarti sel muda atau sel calon. Nah, sel mudanya siapa? Lihat depannya. Os. Jadi ini adalah sel mudanya sel tulang keras. Namanya osteoblast. Kalau yang dewasa namanya osteosit. Jadi yang muda-muda itu tadi sel-sel mudanya ada di periosteum. Jadi periosteum mengandung sel-sel yang diantaranya ada osteoblast yang kemudian bisa menjadi dewasa membentuk osteosit. Kemudian sel itu menghasilkan protein dan garam-garam untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Oke ya. Nah, tulang keras ada dua macam. Ada yang namanya tulang kompak dan ada tulang spon. Kalau tulang kompak berarti matriksnya tuh rapat. Matriksnya rapat gitu ya. Sekarang yang sering kamu temui adalah tulang ayam, ya kan sering ketemu ya. Tulang ayam bagian paha, misalnya begitu ya. Nah, itu bagian luarnya itu pasti warnanya putih.
Nah, itu tulang yang kompak. Nah, itu tulang kompak. Kemudian setengah atau 1 mili ke dalam, kalau kita potek gitu ya, tulang pahanya gitu ya, itu ada tulang yang berongga-rongga. Nah, itu tulang spon. Ya, itu tulang spon. Jadi kalau tulang spon itu matriksnya berongga, nah, tapi tidak mengandung tidak mempunyai saluran Havertz. Kita lihat anatominya. Nah, ya. Jadi tadi kalau tadi tulang paha kita potong tadi ya, kayak gini nih, ini bagian luarnya, ini adalah tulang kompak, bagian yang menuju ke tengahnya itu adalah tulang spon. Nah, jadi tulang spon strukturnya kayak gini. Nah, ini tulang kompaknya begini. Nah, jadi kalau di tulang kompak itu osteon dengan lamela konsentrisnya itu kelihatan nyata. Gitu ya. Tapi kalau di tulang spon, nah, tulang spon itu kan kalau tadi tulang keras kompak itu ada saluran Havertznya di tengah ya. Saluran Havertznya di tengah. Kalau ini enggak. Nah, ini kalau tulang kompak ini kayak struktur jala gitu ya, struktur jala. Kemudian kalau dipotong melintang permukaannya begini. Nah, permukaannya begini. Bagian tengahnya nggak ada sistem Havertznya. Nggak ada sistem Havertznya, gitu ya. Nah, jadi apa tuh namanya? Kanalikuli. Ya, ada kanalikulinya ada, lamelanya ada, tapi saluran Havertz, sistem Havertznya nggak ada. Gitu ya. Itu bedanya tulang kompak dan tulang spon. Ini nanti akan diulang lagi waktu kita belajar sistem gerak ya. Yang lebih detail lagi akan dipelajari di sana. Itu. Nah, kalau jaringan tulang rawan nih ya, kan ada empuk-empuknya gitu kan ya. Nah, sel induknya adalah sel mesenkim. Jadi sel induknya stem selnya adalah sel mesenkim. Kemudian pada orang dewasa, sel tulang rawannya itu berasal dari selaput tulang rawan. Tadi kalau tulang keras itu os gitu ya, awalannya os. Kalau tulang rawan tuh ada konnya gitu ya, atau cartilago atau kondrion. Jadi jaringan tulang rawan adalah kondrion atau cartilago gitu ya. Nah, jadi pada orang dewasa, sel tulang rawannya tulang rawan itu berasal dari selaput tulang rawan yang namanya peri. Kan peri itu pinggiran ya. Perikondrium. Kalau selaput tulang keras namanya tadi periosteum. Kalau selaput tulang rawan namanya perikondrium gitu ya. Nah, ini adalah selaput fibrosa tipis yang banyak mengandung sel-sel pembentuk tulang rawan. Berarti sel tulang rawan muda. Kalau sel tulang rawan muda, akhirannya pakai blas. Sedangkan nama sel tulang rawan dewasa kondrosit, maka sel tulang rawan muda namanya kondroblas. Nah, sel tulang rawan yang dewasa kondrosit terdapat dalam keadaan tunggal satu lakuna satu, tapi bisa juga satu lakuna isinya 2 atau isinya 4. Nah, jadi kita kelihatan lakunanya, kemudian dalamnya ada 2 atau 4 tulang rawan, sel tulang rawan gitu ya. Nah, tulang rawan adalah kerangka penyangga tahapan embrio dari semua vertebrata. Semua vertebrata awal mulanya tulangnya adalah tulang rawan. Itu maksudnya ya. Kemudian setelah dia makin besar, kemudian dewasa, maka tulang rawan tinggal berada pada tempat-tempat tertentu aja gitu ya. Misalnya kalau pada manusia di ujung-ujung tulang pipa, kemudian di telinga, ada cuping hidung gitu ya. Kemudian tulang rusuk gitu ya, di tulang rusuk bagian ujung misalnya begitu. Nah, sebagian besar yang lain sudah mendulang menjadi tulang keras gitu ya. Ada vertebrata yang sampai dewasa pun tulangnya tetap tulang rawan gitu ya. Contohnya adalah ikan hiu, ikan pari. Gitu ya. Jadi jangan lihat ukuran gedenya ya. Misalnya tuh di got ada ikan teri gitu. Kecil-kecil berarti dia tulangnya tulang rawan. Enggak. Ikan teri itu ikan tulang sejati. Ikan bertulang sejati sama ikan bertulang rawan. Apa deh nama latinnya? Ayo. Ikan bertulang keras. Berarti depannya kalau ikan bertulang keras, depannya ada apanya tuh? Seperti yang udah kita pelajari. Ayo. Lupa. Bukan ikan bukan. Osteotes. Lupa deh. Berarti ikan bertulang rawan
chondrichthyes, kan ada konnya, chondrichthyes. Nah, itu ya, ikan bertulang keras, ikan bertulang rawan. Nah, tulang rawan itu avaskuler. Berarti tidak dialiri pembuluh darah, ya. Nah, kalau tulang keras tadi ada sistem Haversnya. Walaupun pada tulang spon tidak ada sistem Haversnya, tapi pembuluh darahnya itu berada di sela-sela rongga-rongganya. Nah, jadi dia berada di sela-sela rongga-rongganya. Kalau yang apa namanya tulang kompaknya dia ada saluran Haversnya, ada sistem Haversnya. Tapi kalau tulang rawan tidak ada, dia tidak dialiri pembuluh darah. Tuh ya, jadi dia difusi ya makanannya. Gitu. Ada 4 macam tulang rawan, jaringan tulang rawan ada 4 macam. Ada yang namanya tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastis atau elastik, ada tulang rawan fibrosa. Ini juga bergantung pada serabutnya, gitu ya. Yang dua ini serabutnya kolagen, hialin sama fibrosa. Tapi kalau kita lihat ini dia disusun berdasarkan tingkat kekerasannya. Tulang rawan hialin tuh yang paling empuk, kalau digigit tuh masih bisa gitu ya, kayak ujungnya tulang dada ayam. Kadang kalau mentah dia warnanya agak bening kebiru-biruan gitu ya. Kemudian yang elastik ini yang paling elastis, yang fibrosa ini yang paling kasar. Jadi tulang rawan yang paling warnanya putih keras gitu ya, putih keras gitu, itu tulang rawan fibrosa. Hialin dan fibrosa, tulang rawan hialin dan tulang rawan fibrosa itu sama-sama serabutnya kolagen. Cuma struktur kolagennya, kumpulan kolagennya beda nih ya. Kalau ini hialin serat kolagennya tersebar rapat namun teranyam tidak padat. Tuh. Kalau yang fibrosa, serat kolagennya kasar, teranyam padat dan kuat. Sehingga kemudian massa dari tulang rawan fibrosa itu warnanya keruh dan gelap. Jadi kalau putih ini putih gitu ya, putih bukan bening gitu ya. Kalau hialin, nah karena dia hialin tidak tersebar rapat tapi anyamannya tidak padat, warnanya putih kebiru-biruan, rada-rada transparan. Yang tadi saya bilang ini kalau gigit empuk lah gitu ya. Nah, jadi tulang rawan hialin itu fungsinya penyokong, namanya juga tulang ya. Kuat, fleksibel gitu ya, mengurangi gesekan antar tulang. Contohnya di mana? Saluran pernafasan di trakea ini. Trakea itu terbuat dari tulang rawan berbentuk cincin orang sebutnya ya. Tumpukan-tumpukan cincin tulang rawan. Nah, sambungan di antara dua cincin itu tulang rawan gitu ya. Ujung tulang rusuk, tulang iga ya. Ujung tulang pipa, kemudian permukaan sendi, permukaan persendian, pertemuan tulang iga dan tulang dada yang paling tengah, tulang iga di kiri kanannya itu tulang rawan. Kemudian laring itu adalah pangkalnya trakea. Trakea ini alat-alat pernafasan ya. Kalau dia ada tulangnya berarti tulangnya rawan hialin. Itu. Yang tulang rawan elastik warnanya kekuning-kuningan karena serabutnya utamanya adalah elastin atau elastik yang warnanya kekuning-kuningan ya. Penyokong lentur dan tahan terhadap perubahan bentuk dan bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya juga ada di epiglotis anak lidah ya sebutnya ya. Telinga bagian luar daun telinga, lubang telinga. Kemudian ini tulang-tulang laring. Nah, tulang-tulang pada laring. Di meja. Wah. Nah, yang terakhir adalah tulang rawan fibrosa. Ini yang paling kasar ya. Serabut kolagennya kasar, keruh, gelap warnanya. Penyokong yang tahan terhadap tekanan melapisi pertemuan antara tulang untuk pergerakan terbatas. Contohnya perlekatan ligamen, tulang dengan tulang. Kemudian adalah tulang kemaluan, persambungan antara dua tulang kemaluan. Tulang kemaluan itu ada di rongga perut bagian bawah ya, bukan di alat kemaluan ya. Alat kemaluan itu nggak ada tulangnya. Gitu ya. Kemudian antara tulang rusuk dan tulang belakang di bagian belakang. Kalau tadi kan tulang rusuk itu kan di depan dia nyambung sama tulang dada, di belakang dia nyambung sama tulang belakang, sama vertebrae gitu ya. Nah, itu yang belakang itu tulang rawannya fibrosa, yang depan tulang rawannya tulang rawannya hialin. Hialin ya, gitu.
Nah, kemudian yang permukaan lutut yang saya bilang kemarin, di lutut tuh ada 3 tulang. Ada kaki bagian bawah, kemudian ada yang bawah itu adalah tulang kering, kemudian ada tulang paha dan ada tulang tempurung lutut. Nah, 3 itu harus disambung oleh ligamen. Nah, itu tulang rawannya ada di situ juga ya. Tulang rawannya itu ada di situ di sela-selanya gitu ya, di permukaan tulang keras. Nah, itu tulang rawannya fibrosa gitu ya. Ini digambarkan seperti ini. Ada banyak versi gambarnya. Ini di mikroskop kelihatannya begini, beserta letaknya tadi ya. Nah, ini kalau yang fibrosa. Fibrosa itu kolagennya rapat ya. Ini adalah apa namanya tulang rawan fibrosanya. Satu lakuna isi satu. Jadi ini bagian luar nih lingkaran luarnya adalah lakunanya. Kemudian yang biru ini adalah sel tulang rawan cartilago fibrosa. Ini adalah cartilago elastin gitu ya, biasanya dua-dua isinya satu lakuna gitu ya, atau satu juga bisa. Nah, yang hialin tuh yang isinya bisa 4 dalamnya. Ya satu ini satu lakuna. Nah, dalamnya kondrositnya bisa 2, bisa 4 atau bahkan lebih gitu ya. Nah, ini kan serabutnya enggak nyata, enggak tergambar nyata. Kalau ini serabutnya serabut elastin. Tuh ya, letaknya di daun telinga, ini letaknya di sambungan antara tulang lengan atas dengan belikat gitu ya. Ini adalah sambungan tulang-tulang belakang vertebrae. Ini yang warnanya biru-biru. Tuh gambar yang lebih sederhana. Tulang rawan hialin, satu lakuna isinya 2 kondrosit di sini. Kemudian ini serabutnya adalah kolagen. Ini elastin, serabutnya adalah elastin. Satu lakuna isinya 1. Nah, ini tulang rawan fibrosa biasanya satu lakuna satu juga. Serabutnya adalah kolagen kasar. Kolagen kasar gitu ya. Ini asli di mikroskop. Nih, mikroskop asli. Nah, itu adalah tulang rawan. Nah, pertumbuhan kartilago. Ada pertumbuhan secara interstisial, ada pertumbuhan secara aposisional. Tuh. Nah, yang ini yang interstisial, pertumbuhan interstisial. Jadi awalnya itu ini ada matriks, kemudian ada sel kondrosit. Sel kondrosit dengan intinya dia berada dalam satu lakuna. Nah, kemudian si kondrosit ini mengalami mitosis. Nah, mengalami mitosis sehingga kemudian dia membelah jadi 2 sel. Nah, kemudian dia tetap berada dalam satu lakuna. Berada dalam satu lakuna. Nah, kemudian dia tumbuh ke segala arah dengan proses penambahan matriks yang dikeluarkan oleh sel-sel ini. Ya, jadi dia selnya mengeluarkan matriks tambahan sehingga kemudian menjadi lebih luas gitu ya, menjadi lebih luas. Karena sih pertumbuhan selnya nggak terlalu banyak ya, bertambah gede iya, tapi nggak terlalu banyak, tapi matriksnya yang banyak. Sampai kemudian seperti ini dan kemudian dia akan membelah menjadi 2 sel gitu ya, atau dia nggak membelah jadi 2 sel tapi dia tetap berada dalam area itu gitu ya. Jadi dia lebih luas areanya. Nah, ini yang aposisional. Ada perikondrium, tapi tadi adalah lapisan di sebelah luar jaringan tulang rawan ya, di dalamnya ada kondroblas kan gitu ya. Nah, kondroblas sebelum kondroblas biasanya ada fibroblas gitu ya. Nah, jadi ini ada lapisan perikondrium, kemudian di dalamnya ada sel-sel fibroblas gitu. Kemudian ini adalah kondrosit muda yang terdapat dalam lakuna, ini yang biru ini adalah matriksnya. Nah, jadi si fibroblast ini kemudian berdiferensiasi menjadi kondrosit. Jadi fibroblast ini kemudian berdiferensiasi menjadi kondrosit. Ya. Kemudian kondrosit ini mensekresi matriks. Jadi matriksnya ini makin banyak. Yang biru tua ini makin banyak. Nah, ketika matriks itu makin banyak, kemudian banyak pula kemudian si fibroblast yang kemudian berdiferensiasi menjadi kondrosit-kondrosit baru gitu ya. Jadi akhirnya dia semakin banyak dan semakin tebal si tulang rawannya. Gitu ya. Nanti dibahas lagi waktu sistem gerak. Nah, kemudian jaringan ikat berikutnya, ini jaringan ikat yang terakhir kalau nggak salah, adalah jaringan lemak. Nama lainnya jaringan adiposa. Dia selnya gede-gede gitu ya. Ini bulat-bulatnya gede-gede, biasa bulat-bulat gitu ya, gede-gede. Membrannya tipis, vakuolanya atau vesikulanya sebenarnya ya, vesikulanya menyimpan lemak. Buku
anak-anak SMA sebagian besar semuanya menyebutnya vakuolanya. Padahal kita tahu ya, sel hewan kan nggak ada vakuolanya. Jadi sebenarnya ada vesikulanya. Maka saya kasih dalam kurungnya supaya kamu tetap tahu kalau orang lain menyebutnya vakuola pada jaringan lemak gitu ya. Vesikulanya menyimpan lemak. Jadi lemaknya ada di vesikula, bukan di intinya. Bukan mana ya? Bukan di sitoplasmanya gitu ya. Jadi gambarnya sel adiposa itu ini adalah sel adiposa itu yang gedenya itu vesikulanya. Intinya nih nyelip-nyelip gitu ya, kedorong-dorong sama gedenya vesikulanya. Gitu ya. Nah, jadi ini selnya yang isinya lemak adalah vesikulanya, intinya ada. Serabutnya kolagen. Satu macam kolagen, selnya namanya satu macam juga adiposa namanya. Di mana letak utamanya ada di bawah kulit atau di sekitar payudara atau di lingkaran mata, di sekitar ginjal atau di bantalan persendian, di hubungan antara dua tulang. Itu harus ada lemaknya. Maka kayak tadi kalau tunjangnya sapi itu enak, makanan itu enak kalau ada lemaknya. Kalau nggak ada lemaknya nggak enak. Ya, biasa saja rasanya ya. Jadi makanya pisang goreng sama pisang rebus enakan pisang goreng karena ada lemaknya gitu ya. Semuanya kalau digoreng itu lebih gurih jadinya ya. Nah, kemudian ada di sumsum tulang pipa. Tulang pipa, tulang-tulang panjang yang bagian tengahnya ada sumsumnya itu lemaknya banyak. Karena memang sumsumnya itu warnanya kuning kan gitu ya. Fungsi lemak utama adalah cadangan makanan, pengatur panas tubuh ya. Kalau dia ada di bawah kulit, maka makin tebal. Jadi ketebalan lemak antara satu orang dengan yang lainnya di bawah kulit itu beda-beda. Misalnya dia, oh ini orang kurus, berarti lemaknya di bawah kulit itu tipis aja, rata di bawah kulitnya semuanya. Oh orang itu gemuk misalnya gitu ya, jadi di bawah kulit lemaknya tebel, misalnya 1 senti gitu ya, atau 1,5 senti tebel gitu ya, di bawah kulitnya semuanya. Maka dia itu pengatur panas tubuh sebenarnya, dia tuh nahan panas di dalam badan supaya tidak keluar dengan mudah kalau ada lemaknya tebal gitu ya. Nah, sebaliknya perubahan cuaca di luar tidak mudah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau orang yang gemuk dengan lemak yang tebal, dia berada di tempat yang dingin, tubuhnya harusnya cenderung lebih hangat dibandingkan dengan orang yang kurus. Suhu dingin itu kayak merasuk sampai ke tulang-tulangnya dan dia kemudian kedinginan. Orang yang gemuk harusnya tidak seperti itu ya karena dia punya bantalan lemak. Dia lebih tahan terhadap perubahan suhu di luar. Kemudian ya tadi lebih empuk ya badannya ya gitu ya. Itu lemak. Nah, itu adalah lemak. Nah, ini ada versi lain dari gambar jaringan lemak yang dipermudah. Jadi biasanya selnya gede, ini adalah vesikulanya yang isinya tetes-tetes lemak, kemudian ini adalah intinya, ini adalah serabut kolagennya. Jadi kolagennya serabutnya satu macam kolagen, selnya satu macam adiposa aja. Gitu ya. Gelembung besar dalam sel adiposit hampir memenuhi daerah sitoplasma. Jadi sitoplasmanya intinya kedesak-desak. Berisi kumpulan tetes-tetes lemak. Sel adiposit berada di antara serat kolagen. Ya, jaringan adiposa dilalui oleh pembuluh darah. Ada pembuluh darahnya, gitu ya. Nah, ini adalah jaringan lemak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Selesai jaringan ikat. Nah, jaringan ikatnya selesai. Jaringan berikutnya adalah jaringan otot. Jadi ada jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, gitu ya. Fungsi jaringan otot adalah untuk alat gerak aktif dengan cara kontraksi dan relaksasi. Jadi organ gerak, alat gerak itu ada 2, otot sama tulang. Tulang itu alat gerak pasif, otot itu alat gerak aktif. Karena yang bergerak itu otot, bukan tulang. Otot bergerak dengan cara apa? Dengan cara kontraksi dan relaksasi. Tulang itu enggak bergerak, udah begitu aja. Cuma otot nempelnya di tulang. Sehingga ketika ototnya bergerak, tulangnya ikut bergerak. Jadi dia pasif, si tulang itu pasif mengikuti geraknya otot. Gitu, nanti kita belajar di sistem gerak ya. Di dalam otot ada sel-sel yang disebut serabut kontraktil mikroskopik. Jadi dia bentuknya serabut-serabut. Nah, kalau otot itu namanya pakai mio gitu ya. Nah, serabut otot namanya miofibril. Kan serabut fiber, ya kan?
otot myo. Jadi myofibril. Myofibril lah, gampang ya. Nah, komponen utamanya adalah protein. Proteinnya apa? Aktin dan miosin. Nanti di Stimula kita belajar detail nih, aktin sama miosin. Sekarang kenalan dulu aja ya. Nah, nih ada 3 macam jaringan otot. Ada jaringan otot rangka. Otot rangka. Orang Indonesia menyebutnya otot lurik. Kemudian jaringan otot jantung, cuma ada di jantung aja. Jaringan otot polos, smooth muscle, otot polos. Tuh ya. Ini letaknya di organ dalam. Ini gambarnya organ dalam. Ini hanya ada di jantung aja. Ini ada nempel di tulang. Nah, nempel di tulang. Jadi dia ada di alat gerak ya, di organ gerak. Ini kayaknya udah belajar nih dari SD. Ya. Jadi otot polos nama lainnya otot involuntir, otot tak sadar. Kenapa tak sadar? Karena dia kerjanya sebenarnya otomatis. Dia otomatis kerja gitu ya, tanpa diperintah oleh otak gitu ya. Dia pokoknya kerja aja gitu ya. Nah, ini bentuknya gelendong. Ini bentuk satu-satuan ini satu gini. Ini satu-satuan. Satu-satuan. Jadi tengahnya gembung, ujungnya runcing-runcing gitu ya. Itu satu sel. Ini intinya. Nah, ini satu sel ototnya segini. Jadi ini ada banyak sel otot. Ya. Berbentuk gelendong, ininya satu di tengah. Reaksinya terhadap perangsang lambat, tapi dapat bekerja dalam waktu yang lama. Terletak pada alat tubuh bagian dalam. Jadi kayak apa namanya? Alat pencernaan, gitu ya, alat pencernaan. Usus apa namanya? Lambung gitu ya. Itu terbuat dari otot. Komponen utamanya dia dibangun oleh otot. Ototnya otot polos. Nah, lambung itu kerja kalau ada yang mau dikerjain, misalnya makanan masuk ya dia kerja gitu ya, udah dia otomatis kerja kalau ada makanan masuk. Jadi dia dipicu oleh kehadiran sesuatu padanya gitu ya. Kalau sesuatu masuk dalam situ, kemudian enzimnya bekerja, enzimnya diproduksi, dikeluar, kemudian dia bekerja, peristaltik. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada makanannya, nggak kerja dia. Jadi pemicunya itu ada sesuatu yang harus dia kerjain, gitu ya. Otot lurik nama lainnya otot volunteer atau otot sadar. Kalau ini harus diperintah, ya harus diperintah oleh otak. Kita tidak sadar bahwa otak memerintahkan, misalnya saya berjalan satu langkah ke depan, saya harus mundur misalnya begitu ya. Itu otot-otot di kaki saya itu diperintah oleh otak untuk berkontraksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan maju ke depan atau mundur ke belakang gitu ya. Kalau tidak ada perintah itu maka otot-otot kaki saya tidak akan berkontraksi dan berelaksasi dan saya tidak berpindah gitu ya. Nah, reaksinya terhadap perangsang cepat. Begitu diperintah, begitu dia jalan. Tapi dia cepat lelah. Nah, dia nempel di rangka, dia nempel di tulang gitu ya. Nah, ini bentuknya lurik-lurik. Orang Indonesia bilang ini kayak kain lurik, maka disebutnya otot lurik gitu ya. Otot jantung itu secara anatomi dia bentuknya gabungan antara polos dengan lurik. Begitu juga intinya juga sama kayak gitu ya. Jadi bentuknya silindris. Ini kan silindris nih kalau otot lurik. Dia juga silindris tapi bercabang. Nah, dia ada cabang-cabangnya. Cabang-cabang ini namanya anastomose atau syncytium. Ini sering ditanya nih. Anastomose atau syncytium. Dia bercabang. Nah, ada garis gelap terangnya kayak otot lurik. Intinya di tengah. Seperti otot polos. Kalau si otot lurik intinya banyak di tepi. Intinya banyak di tepi. Gitu ya, intinya banyak di tepi. Ini intinya satu di tengah. Nah, dia gabungan bentuknya ada lurik-luriknya tapi intinya di tengah. Reaksinya terhadap perangsang lambat tapi bekerja dalam waktu yang lama. Dia bekerja selama hidupnya si individu itu. Karena diletaknya di jantung. Kalau kemudian jantungnya berhenti melakukan gerakan, maka berhenti juga orangnya. Gitu. Kalau yang polos kan, kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan, dia bekerja. Kalau ini nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti selama hidupnya si individu itu. Kalau ini harus diperintah dulu. Gitu ya. Nah, apa buktinya dia harus diperintah dulu? Misalnya gini. Penyakit polio disebabkan apa, Nak? Virus polio. Virus polio. Virus polio itu menyerang saraf yang menggerakkan otot. Gitu ya. Jadi virus itu merusak sarafnya. Jadi kalau dia kena polio, saraf yang menggerakkan
kaki misalnya gitu ya, itu rusak. Sehingga kakinya tidak pernah diperintah untuk bekerja gitu ya. Sehingga kakinya diem aja. Padahal kakinya nggak kenapa-napa. Jadi yang rusak adalah sarafnya gitu ya. Otot itu punya sifat kalau dia sering disuruh kerja makin gede ukurannya. Kalau nggak pernah disuruh kerja makin kecil. Jadi misalnya kita melihat orang lumpuh, dia duduk di kursi roda, oh kakinya kecil banget, tinggal tulang sama otot doang. Tinggal tulang sama kulit doang, misalnya kamu bilang begitu. Enggak, ototnya ada, tapi dia ototnya mengecil karena nggak pernah kerja. Nah, tadi saya bilang kalau dia dilatih terus, dia kerja terus, dia bisa membesar. Iya, seperti orang-orang yang olahragawan binaragawan itu ya. Dia kan ototnya memang dilatih sehingga kemudian membesar. Kamu juga bisa kan ya, anak laki kan suka olahraga barbel itu untuk membesarkan bisepnya ya. Jadi kalau dia olahraga beban di lengan, maka biceps sama tricepsnya jadi lebih gede. Maka kemudian kemana nih gambarnya? Nah, kemudian kalau begini anak laki terus ada jendolnya gini ya. Oh, itu bagian tengah dari bicepsnya tuh membesar. Itu. Nah, tadi kalau kita nggak pernah kerja ngapa-ngapain kayak orang yang lumpuh tadi kan kakinya nggak apa-apa, cuma saraf yang memerintahkan kaki untuk bekerjanya rusak gitu ya, maka kakinya tidak pernah diperintah untuk bekerja, maka kakinya kemudian ototnya mengecil gitu ya. Kalau disuruh jalan lagi, kalau memang belum parah banget dia bisa diterapi dulu, latihan dulu, ototnya suruh gerak dulu gitu ya. Makin lama mungkin bisa gitu, kalau belum parah banget sih gitu ya. Nah, seperti itu gambaran kerja ototnya. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Saraf. Yang kelima ya. Berperan merespon perubahan lingkungan. Jadi dia yang menangkap perubahan lingkungan. Jadi ini ada badan kita, kemudian di luar itu ada banyak macam hal yang perlu kita tanggapi. Gitu ya. Kayak ini sekarang saya berada di ruang guru, AC-nya 4 nyala semua. Ada saya, ada Bu Nur, ada Pak Yus tadi ya, gitu ya. Kemudian saya merasa itu terlalu dingin. Berarti kan dinginnya di luar itu ditangkap oleh indera yang nangkap suhu di kulit saya, gitu ya. Namanya gelembung Krause gitu ya. Ditangkap gitu ya. Kemudian masuklah sinyalnya itu menjalar sampai kemudian ke otak, kemudian otak itu menganalisis sehingga kemudian saya merasakan dingin. Gitu. Nah, jadi proses saya merasakan dingin itu ada birokrasinya panjang ya. Terima dulu di kulit, sinyalnya diterima, lanjut ke saraf, sensorik, kemudian di otak ini ada pusat pengatur suhu, kemudian diolah data yang masuk tadi, kemudian diinterpretasi oleh otak saya dan kemudian saya merasakan bahwa itu adalah dingin gitu. Misalnya begitu ya. Jadi dia merespon perubahan lingkungan. Nah, sel saraf itu bagian-bagiannya pasti udah belajar ya. Ini bagian-bagian dari sel saraf. Nih, yang paling gampang yang mana yang dipelajari ya? Inilah gitu ya. Atau ini gambar skematiknya. Jadi dia punya inti sel, punya badan sel, ini badan sel. Jadi badan sel tuh dalamnya ada inti selnya. Kemudian ada penjuruan-penjuruan plasma. Ada penjuruan plasma yang pendek-pendek dan banyak, kadang bercabang-cabang. Ini adalah namanya dendrit. Ada penjuruan plasma yang panjang dan biasanya tunggal. Ini adalah dendrit, temennya siapa? Ini apa namanya? Neurit. Nah, neurit itu nama lainnya adalah akson. Gitu ya, neurit ini akson. Gitu. Nah, jadi badan-badan sel ini adanya di mana? Di sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi badan-badan selnya itu ada di situ. Ya, dia ada kumpulan. Jadi otak dan sumsum tulang belakang adalah di dalamnya isinya kumpulan badan-badan sel. Ya. Kemudian yang panjang-panjang ke sampai semua bagian tubuh kita yang lain adalah kalau nggak dendrit ya neurit. Kalau nggak dendrit ya akson gitu ya. Nah, gambarnya di mikroskop kayak gini nih udah jelas banget, biasanya lebih nggak jelas dari ini lagi ya. Nah, ini badan selnya, kemudian ini penjuruan-penjuruan plasmanya. Oke. Nah, si akson itu penjuruan plasma yang panjang, biasanya tunggal. Nah, ini tempat rangsang mengalir, bukan mengalir, menjalar gitu ya. Nah, maka kemudian dijaga supaya tidak terlalu banyak gangguan. Nah, kemudian dia dibungkus-bungkus oleh sel yang lain namanya sel Schwann. Jadi ini sel Schwann, ini sel Schwann, ini sel Schwann, ini sel Schwann. Jadi sel Schwann itu termasuk sel penyokong
ya, yang melindungi, ngasih makan pada sel utamanya. Nah, itu ya sel-sel ada di sini. Jadi dalam satu akson itu ada banyak sel-sel. Ini tuh Gak Fatma ini. Jadi ini satu sel-sel, satu sel-sel. Karena dia sel, dia punya inti sendiri. Jadi ini intinya sel-sel. Nih, ini intinya sel-sel. Intinya sel-sel. Ini intinya sel saraf. Gitu ya. Itu bagian-bagiannya nanti kita pelajari di sistem koordinasi. Kita belajar lagi. Oke. Nah, jadi ada 3 macam sel saraf. Ada yang namanya neuron sensorik, menyensor. Berarti dia ada di luar, dia yang terima pertama. Nama lainnya aferen atau indra, neuron indra atau neuron indra gitu ya. Karena letaknya di permukaan alat indra gitu ya. Fungsinya menghantarkan impuls, menghantarkan rangsang dari alat indra, reseptor itu alat indra ke sistem saraf pusat. Nah, ya kayak gini nih. Nah, ini aferen nih namanya ya. Nah, ini ada ujung-ujungnya yang berada di alat indra. Gitu ya, ini dendrit. Nah, kemudian ini ada badan selnya neuron sensorik. Kemudian ini aksonnya. Nah, dia berhubungan. Ya, kan ini kan menjala terus sampai ke otak. Karena badan selnya ini adanya di otak, ya kan? Dia akan berhubungan dengan neuron yang berikutnya, yaitu neuron penghubung atau neuron asosiasi. Nih, kalau neuron asosiasi seluruh tubuhnya ada di sistem saraf pusat. Dendritnya, neuritnya juga ada di sistem saraf pusat. Maka dia bentuknya begini. Jadi bentuknya itu macam-macam ya saraf. Nah, kemudian jadi ini data diterima oleh reseptor, diterima kemudian oleh interneuron penghubung. Nah, di sini CPU-nya gitu ya, pusat olah datanya. Data yang masuk itu apa? Dideteksi gitu ya. Kemudian diinterpretasi, ya, ini apa sebenarnya dianalisis gitu ya. Sehingga muncul satu kesimpulan. Ini mau diapain gitu ya. Nah, ketika kesimpulan itu udah ada, maka hasilnya itu dioper ke neuron motorik. Jadi neuron motorik itu neuron yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke yang jawab. Yang jawab itu adalah otot atau kelenjar. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi misalnya gini ya, ini punggung tangan, kemudian ini ada telunjuk, kemudian menyentuh ini, tek. Nah, di sini kan ada indera penerima sentuhan kan di kulit, tek. Nah, sentuhan ini, permukaan sentuhan ini kan diterima oleh indera penerima sentuhan ya, gitu ya. Kemudian itu sinyalnya itu diubah jadi sinyal kimia dan sinyal listrik. Nah, sinyalnya itu yang menjalar sepanjang dendrit, kalau kamu mengurutkan ini ya, sepanjang dendrit, gitu ya, masuk ke sistem saraf pusat. Di sini ada pusat sentuhan. Data tadi itu, sinyal tadi itu kemudian diinterpretasi di pusat sentuhan. Kira-kira itu apa yang menyentuh punggung tangan itu? Tadi mata saya anggap aja nggak ikut bekerja ya. Nah, datanya apa? Sesuatu menyentuh punggung tangan. Itu sesuatu itu tidak tajam gitu ya. Sesuatu itu tumpul, suhunya kira-kira sekian gitu ya. Kemudian data-data itu dianalisis dibandingkan dengan pengalaman terdahulu. Pernah nggak dibuka di memori, pernah nggak kena sentuhan kayak gitu. Jadi itu ada percakapan yang tidak terungkap ya. Pernah gitu ya. Itu kayaknya disentuh oleh ujung jari gitu kan ya. Maka kemudian karena data yang tersimpan seperti itu, maka analisisnya nggak lama nih, cepat. Oh, itu ujung jari, sentuhan oleh ujung jari. Maka kemudian saya paham bahwa punggung tangan saya tersentuh oleh ujung jari. Tanpa melihat tadi ya. Tuh. Nah, itu kemudian kemudian kepemahaman saya itu dioper kemana? Ke kelenjar, karena itu cuma sekedar bahwa saya kemudian paham ada ujung jari menyentuh punggung tangan. Gitu ya. Kalau kemudian ujung-ujungnya saya melakukan gerakan, itu berarti neuron motorik ujungnya ke otot. Jadi sebenarnya sini otot. Jadi ini sebelah luarnya ini adalah indera, kemudian ini adalah dendritnya si neuron sensorik, ini adalah badan dan seluruhnya motorik, kemudian ini motorik asosiasi, ini adalah motorik. Nah, ini kemudian ujungnya ini adalah efektor. Efektor. Nah, otot atau kelenjar.
Nah, ini namanya cuma beda satu huruf ya. Neuron sensorik aferen, neuron motorik eferen. Hati-hati, jangan susah, jangan salah-salah. Nah, gitu. Tadi udah bagian-bagiannya udah kan ya. Badan sel, dendrit, neurit, nah selebum myelin, sel swan, udah semuanya. Sel swan itu adalah sel pendukung ya. Sel pendukung yang lain ada banyak. Oligodendrosit, astrosit, sel ependimal nanti bahas di sistem koordinasi ya. Nah, sel-sel neuron terendam dalam cairan interstisial khusus dalam meninges. Meninges adalah lapisan pembungkus otak gitu ya. Nah, cairannya namanya cairan cerebrospinal. Ya, nanti dijelaskan lebih jauh di sistem koordinasi. Sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi tentang kalau udah jaringan adalah organ. Organ nyambungnya ke sistem organ. Ya, beberapa jaringan kemudian akan berkumpul membentuk organ. Gitu ya, beberapa jaringan akan berkumpul membentuk organ dengan fungsi tertentu. Jadi organ itu harus ada fungsinya. Setiap organ itu dibentuk dari beberapa jaringan yang kemudian berhubungan menghasilkan satu fungsi tertentu. Contohnya ini, satu organ usus, ya usus. Kemudian dipotong, melintang dan membujur nih ya. Nah, ketemulah gambar seperti ini. Ini bagian-bagian dari penampangnya usus. Terdiri dari jaringan apa aja dia? Katanya dia organ, maka dia harus terdiri dari beberapa jaringan. Oke. Nah, ini yang mengarah ke rongga, ke saluran. Ini yang mengarah ke luar. Gitu ya, ini yang mengarah keluar, ini yang mengarah keluar. Ini area ini adalah area di tengah-tengah rongganya. Oke. Yang mengarah ke rongga. Nah, ini ada epitel membentuk jonjot ya. Karena untuk memperluas permukaan penyerapan kan ya. Oke. Maka dia berjonjot-jonjot supaya lebih efisien. Ini kalau direntangkan jadi lebar banget ya, tapi karena tempatnya sempit, maka bentuk jonjot itu lebih efisien gitu ya. Ini epitel. Nah, katanya kalau di alat pencernaan epitelnya berbentuk epitel silindris, lapis gitu ya. Nah, ini epitel. Kemudian di bawahnya adalah jaringan ikat biasanya ya. Jadi di bawahnya ini kan membran basal nih yang bening nih, yang kuning. Nah, di bawahnya ini adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat. Jadi di bawahnya yang mengikuti kalau dia melekuk-lekuk ya melekuk-lekuk lah gitu ya. Nah, ini adalah pembuluh darah. Kemudian di bawahnya lagi, ini adalah jaringan otot polos. 2 lapis. Jaringan otot polos 2 lapis. Ini yang seratnya membujur. Ini yang seratnya melintang. Melintang. Biasanya melingkar. Gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada jaringan ikat lagi. Kan kemarin dibilang bahwa jaringan ikat itu kayak benangnya yang menyambungkan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Ini epitel sama otot polos disambung oleh jaringan ikat. Gitu. Kemudian otot polos di bagian luarnya ada jaringan ikat lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini sebelah luar. Gitu. Oke. Jadi benar dong kalau gitu apa namanya usus halus adalah organ, iya, karena dia terdiri dari kumpulan jaringan, gitu. Oke. Nah, setelah itu, jadi organ yang lain juga begitu, mesti diperiksa. Dia itu terdiri dari jaringan apa aja, gitu ya. Nah, berikutnya, organ-organ akan bersatu membentuk sistem organ. Jadi ini adalah level organisasi yang lebih tinggi dari organ, yaitu sistem organ. Jadi, sistem ini mengerjakan satu fungsi atau lebih ya. Contohnya adalah sistem pencernaan, digestif itu ya, digest ya, cerna kan ya. Sistem digestif itu adalah sistem pencernaan. Apa aja organnya? Ini memanjang dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, anus. Tuh ya, secara umum seperti itu ya. Kemudian sistem pencernaan pernafasan. Terdiri dari organ apa? Ini ada hidung, rongga hidung ya. Kemudian ada laring, pangkal trakea. Kemudian bronkus, bercabang bronkus kanan, bronkus kiri, dan ini adalah paru-paru. Paru-paru kanan, paru-paru kiri. Oke. Kemudian sistem apa lagi ya? Sistem peredaran. Sistem peredaran. Itu ada sistem peredaran darah dan sistem limfa.
Limfatik itu limfe ya. Nah, ini adalah sistem peredaran darah. Alat utamanya adalah jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Pembuluh darah yang digambarkan merah sebagai arteri, yang digambarkan biru sebagai vena. Oke. Kemudian ini adalah sistem limfatik. Nah, ini kan tadi hubungannya adalah untuk fungsinya untuk sistem pertahanan ya, sistem imun. Maka dia punya kelenjar-kelenjar limfa, timus, kemudian limpa. Limpa itu bukan limfe. Limpa itu ya organ limpa. Kalau limfe kan kita mendingkan tadi ya. Jadi kalau limpa itu spleen bahasa Inggrisnya. Kalau limfe itu justru limfatik gitu ya, beda ya. Ini nih. Limfe itu lim. Kalau spleen itu limpa bahasa Indonesianya gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Nodus ya, nodus limpa di berbagai tempat di tubuh kita. Nah, kemudian ada pembuluh limfe. Pembuluh limfe tidak semuanya ada karena dia sistem peredaran terbuka. Kemudian ini ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi, alat utamanya adalah ginjal sepasang, kemudian saluran namanya ureter, ini adalah kantung urin, kemudian ini lubang saluran keluarnya adalah uretra. Ada ureter, ada uretra, jangan terbalik ya. Ureter itu letaknya antara ginjal dan vesika urinaria, kantung urin. Kalau uretra itu yang menuju keluar tubuh, saluran yang menuju keluar tubuh, gitu ya. Kemudian ada sistem endokrin dan sistem saraf. Sistem endokrin dan sistem saraf, gitu ya. Ini adalah sistem endokrin, berarti ada kelenjar-kelenjar penghasil hormon. Ada kelenjar pineal, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, anak ginjal, kelenjar pankreas, ada kelenjar testis di laki-laki, dan ada kelenjar ovarium di perempuan. Gitu ya. Dia menghasilkan hormon. Hormon itu ingat, hormon itu beredar bersama darah karena dia kelenjar buntu, nggak punya saluran. Oke, ini adalah sistem saraf. Alat utamanya adalah sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Spinal cord itu sumsum tulang belakang. Ini adalah otak. Kemudian ada reseptor, alat indera, gitu ya. Kemudian ada serabut sarafnya. Serabut sarafnya ada di seluruh tubuh, menyebar di seluruh tubuh. Sistem integumen atau sistem perkulitan ya, yang menutupi tubuh kita, yang melindungi tubuh kita dari lingkungan luar ya. Mulai ada rambut, kemudian ada kulit, ada kuku gitu ya. Kemudian ada tulang, ada tulang rawan, ada tulang keras, kemudian ada otot, ada otot rangka gitu ya, dan sebagainya yang menyokong tubuh kita. Sistem reproduksi. Yang terakhir ini biasanya sistem reproduksi ya. Nah, jadi yang perempuan organnya apa aja? Ovarium, ovidak atau tuba falopi, kemudian uterus atau rahim, kemudian vagina. Yang laki-laki ada testis, kemudian ada vas deferens, itu adalah salurannya, kemudian ada kelenjar-kelenjar penghasil mani, ada kelenjar prostat, ada kelenjar vesicula seminalis, kemudian ada uretra. Ikuti sini karena sperma itu juga dikeluarkan dari tubuh lewat uretra. Jadi uretra 2 in 1. Tempat keluarnya urin juga lewatnya situ, tempat keluarnya sperma juga di situ. Kalau di laki-laki. Kalau di perempuan tidak ada berhubungan dengan uretranya karena dia jalannya beda-beda. Oke, nanti dibahas di sistem reproduksi. Nah, jadi ini adalah sistem organ yang utama pada mamalia dan manusia, gitu ya. Ya udah tadi semuanya ya. Sistem pencernaan, komponen atau organ utamanya apa, fungsi utamanya apa, sirkulasi, respirasi, sistem imun dan limfatik, sistem ekskresi, sistem endokrin, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem integumen, kemudian sistem gerak. Ada skeletal, ada muskular. Tinggal dibaca saja. Selesai sudah.